Gengs, kalian gak akan ngangka deh. Di balik gol 1-0 timnas Indonesia lawan China semalam, ada cerita yang super manis dan bikin hati cewek-cewek se-Indonesia gemeteran. Yup, Ole Romeni, pemain baru kesayangan kita semua, sukses jadi pahlawan lewat tendangan penalti yang gak biasa. Bukan karena power atau tekniknya aja, tapi karena dia sempat lirikan ke tribun dan ngehubungin batin sama ibunya. Duh, siapa yang gak meleleh coba? Penasaran gimana detik-detik momen haru dan dramanya? Tenang, kita bakal bahas semuanya secara santai tapi dalam di sini gelombang. So, jangan lupa subscribe channel ini, kasih like, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Gengs, kalian udah nonton belum pertandingan Indonesia lawan China semalam? Yap, seru abis dan penuh drama. Tapi yang paling penting, kita menang dong. 1-0 men, 1 gol tapi berasa kayak 1000, serius deh. Tapi tunggu, cerita kita hari ini bukan cuma soal skornya aja. Ada momen manis dan bikin melting banget dari si bintang baru timnas kita. Siapa lagi kalau bukan Ole Romeni? Yup, cowok blasteran Belanda Indonesia ini nyetak gol penentu kemenangan lewat titik putih. Tapi yang bikin semua cewek di jagat bola terharu tuh, bukan cuma golnya, tapi cara dia ngelakuinnya. Si Ole ini, gengs, sebelum nendang penalti, dia sempet lihat ke tribun penonton. Dan tahu gak, dia lihat siapa? Bukan pacar, bukan fans cewek yang bawa banner "Marry Me Ole", tapi ibunya. Sweet banget gak sih? Jadi ceritanya gini, menit ke-40, Ricky Kambuaya dijatuhin di kotak penalti sama pemain China. Wasit sempet ragu-ragu, akhirnya dia jalan ke monitor VAR buat cek ulang insiden. Nah, pada saat momen tegang itu, semua pemain dan penonton nahan napas. Tapi Ole malah ngelirik ibunya yang duduk di tribun. Di jumpa pers abis pertandingan, dia bilang, waktu wasit pergi ke layar VAR, gue udah bisa nebak itu bakal penalti. Tapi gue lihat ibu gue, dan gue tahu dia pasti lagi gugup banget. Duh, kebayang gak sih, di tengah momen super krusial gitu, Ole malah mikirin perasaan ibunya. Dan yang lebih bikin baper, dia bilang itu adalah pertama kalinya sang ibu nonton langsung di stadion. Biasanya dia gak bakal setuju gue yang ambil penalti, apalagi di momen penting. Tapi entah kenapa, kali ini gue ngerasa yakin banget, kata Ole. Dan akhirnya, dia melangkah, ngambil bola, dan dengan tenang, boom, gol. Indonesia unggul 1-0, dan stadion pun meledak. Gila sih, mentalnya keren abis. Terus tahu gak, gengs? Gol itu adalah gol ketiga Ole buat Indonesia, dan semuanya dicetak dari 3 laga pertamanya. 3 kali tampil, 3 kali nyetak gol. Fix sih, ini bukan pemain sembarangan. Dia kayak paket lengkap, ganteng, tenang, pinter main bola, dan sayang ibu. Setelah pertandingan, Ole bilang, gue seneng bisa nyetak gol dan bantu tim menang. Itu yang paling penting buat gue. Dia juga udah pasang target baru nih, dan targetnya bukan main-main, Jepang. Kami semua pengen menang di laga berikutnya lawan Jepang. Itu pertandingan besar, dan kita harus siap, katanya. Kelihatan banget, Ole gak puas cuma jadi pahlawan di 1 laga. Dia pengen terus konsisten, terus cetak gol, dan terus bawa nama Indonesia bersinar. Tapi balik lagi ke cerita penalti tadi ya. Lo semua bisa bayangin gak sih? Seorang striker muda, berdiri sendirian di titik putih, ribuan pasang mata ngeliatin, tekanan gede banget, dan dia masih sempet mikirin ibunya. Itu bukan cuma soal teknik atau skill, gengs. Itu soal hati, soal kedekatan anak sama ibu. Dan di tengah sorak-sorai stadion GBK, ada satu momen kecil tapi bermakna banget, lirikan seorang anak ke tribun, buat nyari kekuatan dari orang yang paling dia sayang. Kadang, sepak bola emang bukan cuma soal angka atau skor, tapi soal emosi.
soal momen, soal manusia di balik jersey yang kita dukung. Dan malam itu, kita gak cuma lihat Ole sebagai pemain, tapi sebagai anak yang berusaha bikin ibunya bangga. Makanya gak heran sih, banyak netizen langsung ngefans berat sama Ole. Bukan cuma karena dia jago, tapi karena dia punya sisi manusiawi yang bikin kita semua ngerasa deket. Dan buat para cewek, denger cowok bilang, gue ngambil penalti sambil mikirin ibu gue. Duh, itu kayak husband material banget ya gak sih? Kemenangan 1-0 atas China mungkin cuma satu langkah di jalan panjang menuju Piala Dunia. Tapi malam itu, Ole bikin langkahnya penuh makna. Dia bukan cuma cetak gol, tapi juga kasih inspirasi buat kita semua yang lagi ngejar mimpi. Kadang kita lupa siapa yang pertama kali dukung kita. Siapa yang percaya sama kita bahkan sebelum kita punya pencapaian apa-apa. Dan buat Ole, jawabannya jelas, ibunya. Kemenangan ini bukan cuma buat timnas, tapi juga buat satu hati yang deg-degan nonton dari tribun. Buat satu ibu yang selama ini mungkin cuma nonton dari layar kaca, dan akhirnya bisa lihat anaknya bersinar langsung di lapangan. So sweet banget sih malam itu. Dan kita semua, sebagai fans, cuma bisa bilang, terima kasih, Ole. Udah main keren, udah kasih momen yang gak bakal kita lupain, dan udah jadi contoh bahwa sepak bola tuh, bukan cuma soal menang, tapi soal cinta juga. Duh, manis banget gak sih cerita penalti ala Ole Romeni tadi? Bukan cuma bikin Indonesia menang 1-0, tapi juga bikin kita semua ngerasa, sepak bola tuh bisa seintim dan sehangat itu, ya enggak? Cowok yang bisa mikirin ibunya sebelum nendang penalti tuh langka banget, gengs. Apalagi itu adalah laga penting dan ibunya baru pertama kali nonton langsung di stadion. Pantesan semua yang nonton auto meleleh gelombang. Nah, kalau kalian di posisi Ole, siapa sih yang bakal kalian pikirin sebelum ngambil keputusan besar? Drop jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan pastiin juga udah subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik, haru, dan penuh cinta dari dunia bola dan tim kebanggaan kita.